Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adila Dwi Julianti dari 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat listrik sederhana. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan membahas sedikit tentang listrik. Jadi, listrik itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Kira-kira apa ya listrik statis dan dinamis itu? Listrik statis dalam bahasa yang sederhana disebut dengan listrik yang diam. Listrik statis ini merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Contohnya, seperti percobaan pada mistar plastik yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan sobekan kertas-kertas kecil. Maka, yang akan terjadi adalah sobekan-sobekan kertas kecil tersebut akan menempel pada mistar plastik. Adapun pada listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Pada listrik dinamis ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada listrik dinamis dengan arus bolak-balik atau yang disebut dengan AC, dan ada listrik dinamis dengan arus searah atau yang disebut dengan DC. Nah, begitulah sedikit penjelasan tentang listrik. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu pembuatan alat listrik sederhana. Pembuatan alat listrik sederhana yang akan saya bahas dan saya gunakan kali ini adalah pembuatan powerbank sederhana. Berikut simak pembahasannya yang bersumber dari gambar video Muhtakin yang sudah saya screenshot. Jadi, kita masuk ke pembahasan bahan yang diperlukan dan digunakan dalam pembuatan powerbank sederhana. Bahan yang pertama adalah baterai. Nah, baterai yang digunakan dalam video tersebut adalah baterai 18650 sebanyak 3 buah. Baterai yang digunakan bisa menggunakan baterai bekas laptop. Nah, yang sudah kita ketahui dari video tersebut, baterainya sudah diukur tegangannya menggunakan voltmeter. Jadi, sehingga tegangan per buahnya itu sekitar 3,8 volt. Adapun bahan yang kedua adalah box. Box yang dapat kita buat sendiri atau box yang digunakan itu harus sesuai dengan ukuran baterai dan modul powerbanknya. Jadi nanti itu di boxnya akan diberi lubang untuk tempat penyimpanan modul powerbanknya tersebut. Nah, kemudian ada bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga adalah modul powerbank. Modul powerbank yang digunakan pada video tersebut adalah dual USB 2,1 ampere. Kemudian kita masuk ke bahan yang terakhir adalah kabel dan peralatan menyolder lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan cara pembuatan powerbank sederhana. Pertama-tama kita rangkai terlebih dahulu baterai-baterainya yang sudah disediakan tadi. Nah, rangkai baterai tersebut secara paralel. Nah, jadi yang sudah kita ketahui sebelumnya, tegangan baterai per buahnya tadi itu kan sebesar 3,8 volt. Jadi, kalau kita paralelkan, maka tegangan baterainya akan tetap. Tetapi yang akan bertambah adalah kapasitas dari baterainya itu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu setelah baterai dirangkai paralel tadi, lalu gunakan kabel merah. Nah, kabel merah itu biasanya terbuat dari kabel serat tembaga putih. Jadi, baterai dan kabel serat tadi disolder terlebih dahulu untuk menyambungkan baterai ke kabel itu menggunakan timah. Tahapan selanjutnya yaitu setelah disolder, masukkan atau pasangkan baterai yang sudah dirangkai paralel dengan kabel seratnya tadi ke dalam boxnya. Setelah itu, pasangkan juga modul powerbanknya. Jangan lupa sambungkan kutubnya sesuai petunjuknya, yang plus ke plus, yang min ke min. Kemudian, kabel yang disambungkan di modul powerbanknya yang digunakan akan langsung muncul indikator berapa persen kapasitas yang masih tersimpan di dalam baterainya. Nah, setelah itu, rapikan kabel baterainya yang ada di dalam box tersebut. Kemudian setelah rapi, tutup menggunakan penutup boxnya.
menggunakan lakban atau bisa diberi baut. Setelah itu selesai. Kemudian coba menggunakan cas HP atau kabel datanya disambungkan ke USB yang sudah ada tadi dan pembuatan powerbank pun selesai. Jadi dari pembuatan alat listrik sederhana yang saya tampilkan dan saya jelaskan tadi itu berkaitan dengan listrik. Nah, jadi dari pengaplikasian powerbank tadi dapat menyebabkan terjadinya pengaplikasian dari listrik dinamis, di mana saat powerbank digunakan untuk mengisi baterai HP, maka akan terjadi listrik dinamis yang termasuk ke dalam jenis listrik dinamis searah atau DC. Karena apa? Listrik tersebut dapat mengalir dari powerbank menuju ke baterai HP atau ada perpindahan listrik dinamis searah yang disebut DC tadi. Sehingga pada saat tersebutlah terjadi aliran listrik dinamis. Maka pada suatu saat itulah daya powerbank tersebut akan mengalami drop atau kehabisan daya. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.